Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir di sini bersama teman-teman sekalian dan kita betul-betul mendapat rahmat dari Allah. Ada tamu dari Turki yang membuat pertemuan kita pada malam hari ini menjadi lebih bermakna. Seperti dikatakan Cak Anung tadi, saya ingin sedikit berbicara mengenai apa yang dialami oleh umat Islam sekarang ini, terutama kita ini sedang diobok-obok, dipecah belah. Ya, kalau orang luar mencebelah itu ya biasa, kita tidak bisa protes mereka. Tapi yang menjadi soal kan kita sendiri, ya kita sendiri yang sepertinya mengobok-obok diri kita sendiri, ya, dan merasa nikmat dipecah belah, bermusuhan satu sama lain tentang hal-hal yang sebenarnya kita tidak terlalu paham. Saya akan berangkat dari sejarah saja. Ya. Pertama, soal perbedaan pendapat itu kalau jamaah saya kira sudah pahamlah. Ya. Masalah-masalah yang sifatnya usul maupun furu' ya dalam agama, itu kita sudah biasa di sini dengan bermacam-macam perbedaan. Dan perbedaan itu memang kalau saya boleh mengatakan ya fitrah manusia. Karena manusia itu diciptakan unik. Setiap orang itu unik. Ya. Kalau rujukan ayatnya bisa kita baca surat Al-Hujurat yang sering kita baca juga. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya. Syu'uban dzakarin wa untha itu laki perempuan. Syu'uban wa qabaila sering terjemahkan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebenarnya kalau ditinjau secara mendalam dari sisi bahasa, syu'uban wa qabaila itu tidak selalu berarti bangsa ataupun suku. Ya. Mungkin pada waktu Quran turun itu belum ada yang konsep bangsa seperti yang kita pahami sekarang, belum ada waktu itu. Kalau suku sudah jelas, ya. Jadi waktu itu ya ada etnik, ya, kemudian setelah itu suku. Tapi bangsa, konsep bangsa itu kan lahir di zaman-zaman terakhir ini saja, ya. Kalau di segi bahasa syu'uban itu artinya berkelompok-kelompok. Syu'bah itu boleh dikatakan satu kecenderungan pikiran dan perasaan manusia yang diakibatkan atau yang dibedakan oleh tempat tinggalnya, latar belakangnya, ya, kelompok di mana dia berada, masyarakat di mana dia berada, itulah kemudian timbul syu'uban. Ya. Yang sekarang kita artikan dengan berbangsa-bangsa. Nah, itu alamiah. Jadi pluralitas itu alamiah, fitriyah, ciptaan Allah. Yang sering kita lupakan adalah lanjutan ayat itu. Lita'a, supaya kita saling mengenali. Nah, ini yang kita susah. Ya. Untuk mengenali satu sama lain itu yang susah. Kalau soal perbedaan pendapat di zaman Nabi itu sudah sering terjadi. Ya. Saya kira terlalu panjang kalau saya beri contoh-contoh itu. Saya akan berangkat dari sejarah bahwa di antara umat Islam memang sudah pernah terjadi yang namanya perang saudara. Ya. Kalau saya tidak salah, Pak Nur Somad mohon nanti dikoreksi. Perang saudara pertama itu terjadi pada peristiwa perangnya Sayyidina Ali dan pasukannya melawan pasukan sebelum itu ada Abu Jamal barangkali ya. Ya, Tolha Zubair dan Tolha Ibnu Ubaidillah dan Zubair Ibnu Awam. Plus dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di satu pihak melawan Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya ini perang kecil ini. Ya, perang kecil. Tapi ada luka. Mengapa? Karena yang berperang itu adalah sahabat-sahabat terkemuka. Yaitu Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya melawan Tolha
Abdullah bin Zubair dan kemudian Siti Aisyah. Ya. Dan itu berangkat dari sebuah kesalahpahaman, tapi kemudian diprovokasi. Nah, ini peran provokator selalu ada. Ya, selalu ada. Akhirnya terjadilah perang. Tidak usah kita ceritakan panjang lebar soal perang, tapi yang kita ingin pelajari apa? Dari sejarah itu. Kalau dulu ada perang antara Ali dan sahabat lain, yang kita ambil pelajaran apa? Apa itu harus kita kenang terus? Ya, pendukung Ali zaman sekarang tetap harus dendam melawan kepada pendukung Tolha dan Aisyah. Apa kira-kira begitu pelajaran yang kita ambil? Semestinya tidak. Kalau saya punya bapak saya 15 anaknya, saya Cak Nun dan sebagainya. Bapak saya punya adik, contoh saja ini. Bapak saya konflik dengan adiknya. Terus apa yang dilakukan anak-anak dari bapak saya dan anak dari paman saya? Apakah memelihara konflik ini? Kira-kira? Tentu harusnya tidak. Ya. Tapi yang terjadi pada umat Islam itu dipelihara terus, itu dendam. Konflik itu dipelihara terus. Yang perlu kita ambil pelajaran adalah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ketika ditanya oleh para pendukungnya, wahai Amirul Mukminin, apakah Tolhah, Zubair, dan Aisyah itu bisa kita sebut sebagai orang munafik? Karena dia sudah memerangi khalifah yang sah, Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab, oh, bagaimana kita menyebut mereka munafik? Mereka itu orang-orang yang rajin ibadah, rajin beramal soleh. Jelas mereka bukan munafik. Kalau gitu mereka musyrik. Mereka jauh dari kemusyrikan. Nah terus siapa mereka itu? Kok memerangi Anda? Jawaban Ali ini yang harus kita ambil pelajaran. Kata Ali, innahum ashabi al-maftunun. Mereka itu adalah saudara-saudaraku yang sedang diuji. Ya. Innahum ikhwani baghaw alayya. Mereka itu adalah saudara-saudaraku yang sedang berontak kepadaku karena tidak setuju dengan apa yang aku lakukan. Tidak ada kata pemusyrikan, pengkafiran, pemunafikan, tidak ada. Setelah perang terjadi, Abdullah bin Zubair terbunuh, Zubair bin Awam terbunuh, kemudian Tolha bin Ubaidillah terbunuh juga. Siti Aisyah diantar oleh Ali dan pasukannya sampai ke Madinah. Ali berpesan, antarkan beliau sampai di kota Madinah, hormati, hargai beliau sebagai Ummul Mukminin. Kemudian dia panggil putra dari Tolha bin Tolha bin Ubaidillah. Kamu ke sini. Lupakan apa yang terjadi antara aku dengan bapakmu. Ya, itu kata Ali. Ya. Saya berharap kepada Allah dan saya yakin saya dan bapakmu nanti akan ada di surga berhadap-hadapan. Kemudian beliau membaca surat Al-Hijr itu. Yang isinya itu Allah sudah menghilangkan rasa benci dan dendam di hati kami, sehingga mereka nanti duduk di surga tinggal di surga berhadap-hadapan. Itulah yang bisa kita ambil, bukan kemudian melestarikan dendam. Nah itu perang kecil saya katakan tadi ya. Dan itu terjadi, memang sejarah itu mengatakan itu terjadi. Yang lebih besar adalah peristiwa berikutnya. Kalau tadi tahun 36 Hijriah, maka yang berikutnya yang terjadi yang disebut dengan Perang Siffin, itu antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 37, jadi setahun kemudian. Ini perang besar. Perang besar. Hijriah itu ya, tahun Hijriah. Yang mungkin ini yang membawa luka yang mendalam. Antara pendukung Ali yang kemudian disebut dengan Syiah dan pendukung Muawiyah. Ya, tidak ada waktu itu, belum ada istilah Sunni Syiah, belum ada waktu itu. Ya,
Perang itu juga berakhir dengan as-sulhu, perdamaian sebenarnya. Ya, berakhir meskipun di situ ahli sejarah mengatakan ada sedikit tipu daya dalam perundingan itu. Tapi pada akhirnya sudah selesai perang. Ya. Nah, tapi kemudian orang-orang ekstrim itu tidak rela dengan Ali bin Abi Thalib yang mau berunding, berdamai dengan Muawiyah. Tidak rela. Karena mereka ini musuh bebuyutannya si Muawiyah. Maka kemudian mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini sudah keluar dari Islam. Karena sudah mau berunding dengan musuh Islam. Nah, begitu pandangan mereka. Maka akhirnya mereka merencanakan pembunuhan. Kedua belah pihak. Tapi dilala kersani Gusti Allah, yang terbunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tetap hidup dan berkuasa, kemudian membangun yang namanya dinasti Bani Umayyah. Ya. Beberapa tahun kemudian, kalau tadi 37, kalau tidak salah pada tahun 61 Hijriah, itulah terjadi peristiwa yang lebih membakar lagi api dendam di antara pengikut Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yaitu peristiwa Karbala. Ya, yang sering kita dengar, di mana Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh secara kejam. Ya, kalau cerita sejarah macam-macam, benar tidaknya kita wallahu alam. Ada yang mengatakan jasad Ali itu diseret dengan kuda sejauh puluhan kilometer untuk disampaikan kepada Yazid. Ya. Jadi ini yang kemudian menanamkan suatu luka yang sangat dalam di tubuh kedua belah pihak. Apalagi kemudian penguasa pada waktu itu setelah Muawiyah meninggal digantikan oleh anaknya yang namanya Yazid bin Muawiyah. Ini dendamnya kepada Ali bin Abi Thalib itu sudah sampai ke ubun-ubunnya. Puncak dendamnya luar biasa. Sampai dia kemudian mewajibkan setiap khatib Jumat itu menutup khutbahnya dengan caci maki kepada Ali bin Abi Thalib. Wajib. Kalau ada khatib nggak mau itu dipenggal kepalanya. Itu Yazid. Ya. Ini menurut catatan sejarah. Ya. Itu terus berlangsung sampai khalifah ke-6 yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini ditanya oleh orang-orang pada waktu itu, bagaimana pendapat Anda tentang perang Siffin? Bagaimana pendapat Anda tentang perang Karbala? Ya. Umar bin Abdul Aziz menjawab, Allah sudah menyelamatkan diriku dari pertumpahan darah itu. Dima'un afaniyallahu minha, katanya. Itu pertumpahan darah yang Allah sudah menyelamatkan aku dari peristiwa itu. Maka aku tidak akan pernah mau mengotori mulutku dengan berbicara mengenai peristiwa berdarah itu. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dia tidak mau lagi bicara soal peristiwa itu karena akan menambah luka. Beliau pilih diam, tidak. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz inilah yang kemudian mengubah tradisi. Dari semula sejak Yazid, khatib Jumat harus menutup khutbahnya dengan caci maki kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak saat dia tampil sebagai khalifah, dia buat satu dekret, sejak saat ini tidak boleh ada seorang pun khatib yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Ya. Kemudian beliau mengganti penutup khutbah itu dengan ayat yang dibaca oleh khatib-khatib sekarang ini. Ya, sekarang banyak nggak baca ya. Ya, tapi khatib-khatib yang tradisional biasanya masih baca. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum. Itu ayat luar biasa itu. Ya.
Jadi pilihan Umar bin Abdul Aziz tepat sekali. Nah, sejak saat itulah konflik Sunni Syiah itu menjadi mereda. Ya. Itu, ya. Jadi kenapa kita tidak menjadi Umar bin Abdul Aziz? Kenapa kita memilih menjadi Yazid? Ya, yang mempertajam konflik, ya, menambah luka di hati. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari peristiwa itu. Ya. Sekarang ini kan enggak ini. Apalagi kalau kita baca tulisan-tulisan di media sosial itu, wah, sudah. Masya Allah itu. Ya. Ya. Itu kenyataan, ya. Jadi, nah sekarang saya mungkin ya, jadi peristiwa Karbala itu begitu menorehkan luka yang sangat mendalam bagi orang-orang Sunni, ya, orang-orang Syiah terutama ya, karena ya Al-Husain bin Ali diperlakukan seperti itu. Meskipun ada sebagian penulis sejarah yang mengatakan sebenarnya tidak sekejam itu perlakuan kepada Husain. Ya ini semua adalah sejarah. Sejarah itu biasanya tergantung kepada siapa yang menulis. Ya. Mungkin itu yang sampai terbawa sampai sekarang. Ya. Konflik di Syria. Ya, ini juga menarik, ada dua ulama besar kelas dunia di zaman yang sekarang ini yang berbeda pandangan. Yang pertama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Al-Qaradawi ini ulama Mesir yang sekarang tinggal di Qatar. Beliau ini termasuk yang mengecam keras As-Sisi, presiden Mesir sekarang, karena juga sudah bertindak zalim ya kepada bangsanya, sehingga Qaradawi ini juga sudah dihukum mati in absentia. Ya. Tapi dilindungi oleh Qatar. Ya. Kalau Qatar mengembalikan Qaradawi, ya besok dipancung dia, atau digantung. Ya. Menurut Al-Qaradawi, Sisi ini lebih kejam daripada Jamal Abdul Nasir. Yang dulu Jamal sudah menggantung siapa? Hasan al-Banna, Said Qutb, ya, dan lain-lain. Banyak sekali yang digantung oleh Jamal Abdul Nasir. Ini Sisi menurut Qaradawi ini lebih kejam. Maka beliau ulama Mesir yang sangat keras menentang As-Sisi. Ya. Termasuk juga beliau memberikan fatwa jihad untuk menjatuhkan Bashar al-Assad, presiden Syria. Ya, itu ada, saya juga dengarkan pidato Al-Qaradawi yang memfatwakan jihad, menyerukan kepada negara-negara di dunia, khususnya negara Islam, untuk bersatu padu menjatuhkan Assad dan menyerukan kepada umat Islam yang mampu untuk juga ikut berjuang di sana. Nah ini yang kemudian banyak juga orang-orang Indonesia yang pergi ke sana. Ya. Nah Al-Qaradawi ini tentu dia membuat satu fatwa seperti itu, tentu berdasarkan juga pertimbangan-pertimbangan. Ya. Itulah namanya hasil ijtihad. Ya. Sementara yang tadi saya sebutkan yang kedua adalah Muhammad Said Ramadan, ini ulama kelahiran Turki, sekarang usianya sudah 85 tahun, dia tinggal di Syria. Ya. Dia milih untuk bersikap netral. Tapi sikap netral itu tentu dianggap sebagai pendukung pasif dari Bashar al-Assad, kan gitu, karena dia bersikap netral. Nah, di antara dua ulama ini kira-kira yang benar yang mana? Nah ini, yang benar yang mana? Yang dukung jihad tentu membenarkan si Qaradawi. Ya. Tapi yang tidak, dia mendukung Al-Buti. Ya. Dan karena Buti tidak mau menjatuhkan Hafez al-Assad, maka Buti dituduh sebagai pendukung Syiah. Kan gitu. Nah, disinilah kemudian Al-Buti ini berpidato.
saya juga simak itu pengajiannya, itu sebuah pengajian, dia katakan, aku lebih soroha annani sunni. Ya. Saya katakan terus terang bahwa saya ini adalah orang sunni. Dan akidah sunni akan saya bawa menghadap Allah. Saya bawa menghadap Allah. Sampai aku mati nanti. Ya. Tapi, kata Al-Buti, orang-orang yang membuat konflik di negeri Syria ini jangan pernah berharap untuk dapat membenturkan saya dengan saudara-saudara saya, orang-orang Syiah. Nah, ini yang dikatakan oleh Buti. Ya. Jadi saya Sunni, tapi jangan pernah berpikir untuk membenturkan saya dengan orang Syiah. Ini kata Al-Buti. Dalam hal ini, beliau mempunyai alasan. Saya kutip alasannya Al-Buti ini. Saya berharap teman-teman Ahlus Sunnah memahami sikap saya. Karena saya mengambil contoh dari peristiwa Qabil dan Habil. Ya. Peristiwa Qabil dan Habil. Apa ceritanya itu? Qabil berniat untuk membunuh Habil. Ya. Ceritanya mudah-mudahan kita sudah tahu semua, karena dia iri, Habil ini kok dapat istri yang cantik sedangkan dia tidak. Ya, Habil ini doanya diterima Allah, Qabil tidak. Maka dia ingin membunuh Habil. Terus dia katakan, aku akan membunuhmu. Habil menjawab, ya, wa in basatta yadaka ilayya litaktulani, fama ana bibasitin yadiya liaktulaka, kata Habil. Wahai Qabil, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuh saya, maka saya tidak akan pernah menggerakkan tangan saya untuk membunuhmu. Ya. Nah, Buti mengatakan, saudaraku ahli sunnah, ikutilah, jadilah Habil, jangan jadi Qabil. Saudaraku Syiah juga begitu. Jadilah Habil dan jangan jadi Qabil. Ya. Kemudian dia menutup pengajiannya itu dengan mengatakan, kita ini harus beragama itu tetap dengan dua sayap. Ya, janahani tadi, kata-kata beliau. Janah dua sayap, yaitu sayap al-atifiyah dan sayap al-aqlaniyah. Beragama itu harus dua sayap, sayap yang satu yang namanya emosional, yang satu rasional. Emosional itu yang menggerakkan, sementara rasional itu yang membatasi. Ketika kita hanya emosional dalam beragama, dan rasio kita tidak berfungsi untuk membatasi, maka yang terjadi adalah tragedi yang kita alami sekarang ini. Itu yang dikatakan oleh Al-Buti. Dan apa yang terjadi? 6 hari setelah beliau berpidato itu, ketika beliau sedang memberi pengajian di masjidnya, dengan ratusan orang yang mendengarkan, masjidnya dibom. Itu terjadi pada bulan Maret 2 tahun yang lalu. Ya. Maka wafatlah sebagai syahid siapa? Said Ramadan Al-Buti. Ya. Nah, ini suatu tragedi yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya membandingkan dua ulama tadi dengan fatwa yang berbeda. Kalau saya berpendapat, kedua-duanya pasti sudah melakukan ijtihad dengan latar belakang pengalaman hidupnya masing-masing. Memang Said Ramadan ini, Al-Qaradawi kita kenal sebagai ulama apa? Fikih ya. Buku-buku fikihnya moderat sekali. Ya, Al-Qaradawi ini. Jadi cukup banyak dipakai saya kira di Indonesia, buku-bukunya terjemahnya banyak sekali. Sementara kalau Al-Buti ini memang ada di samping beliau juga ahli di dalam penggambaran, juga ada tasawufnya cukup tinggi. Ya. Jadi saya kira kedua-duanya itu merupakan hasil ijtihad, kita tidak usah menghujat salah satu dari keduanya atau keduanya. Karena banyak juga yang mengatakan Qaradawi ini sudah menjadi agen Mossad ini. Yang tidak suka mengatakan Qaradawi sudah menjadi agennya Israel. Ya. Kemudian yang Buti dikatakan sebagai orang
si A. Ya begitulah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kalau kita, saya kira, ambil sikap itu adalah hasil ijtihad mereka. Ijtihad itu bukan syariat. Hasil ijtihad itu pendapat manusia itu diberi peluang oleh Allah. Kalau benar, pahalanya 2, kalau salah, 1. Siapa yang benar di antara keduanya? Saya kira waktu yang akan buktikan nanti. Ya. Sejarah yang akan mencatat. Jadi jangan kita kemudian terbawa-bawa ikut menghujat satu atau yang lain. Karena mungkin kita berbeda pendapat dengan beliau-beliau itu. Ya. Sikap yang diambil oleh Al-Buti ini, saya kebetulan belum lama ini membaca sebuah hadis yang namanya haditsul fitan ya. Saya kebetulan bawa catatannya. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ya. Abu Dzar ini diberitahu oleh Rasulullah pada suatu hari bahwa sesudah wafat beliau itu akan terjadi fitnah di antara umat Islam. Fitnah di antara keluarga sendiri. Ya. Fitnah di antara umat Islam itu sama dengan apa? Konflik di dalam keluarga. Jadi akan terjadi konflik di antara umat Islam. Dan kalau sudah terjadi konflik, maka naluri-naluri lama untuk perang itu akan muncul. Dikatakan itu adalah naluri manusia secara umum, tapi khususnya orang Arab. Ya kan orang Arab kita tahu sebelum datangnya Islam, yang namanya konflik antar suku itu tidak pernah berhenti. Ya. Begitu Islam datang, hilang konflik antar suku, tapi begitu Rasulullah wafat, balik lagi. Nah, itu. Nah, kemudian Rasul mengatakan wala budda an tastafizan nufusa bi hujjatil muhafadzah al-mabati. Orang-orang yang muncul kembali naluri perangnya itu juga menggunakan alasan ini untuk menjaga prinsip-prinsip kebaikan. Ya. Semua kan begitu ya. Ya, semua kan begitu. Maka Abu Dzar kemudian bertanya, pada saat seperti itu ya Rasulullah, saya akan keluar membawa pedang saya dan saya akan membela yang benar. Ini Abu Dzar bilang begitu kepada Rasulullah. Ya. Afala akhudhu sayfi wa adahu ala atiki. Ya, apakah saya tidak keluar dengan membawa pedang di atas pundak saya? Ya. Rasulullah kemudian mengatakan, syaratta al-qauma idzan. Kalau gitu kamu sama dengan mereka. Ya, yaitu suka perang, pertumpahan darah. Ya, kalau begitu kamu sama dengan mereka. Qala fama ta'muruni, kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada aku ya Rasulullah? Qala Rasulullah mengatakan talzamu baitak, kamu tinggal di rumah saja. Ya. Qala fa in dakhala alayya baiti, kalau ada musuh yang datang masuk ke rumahku. Ya. Nabi menjawab, in khasyita an yahbaruka syu'a'us saif fa alqi thawbaka ala wajhika. Kalau kamu takut dengan kilatan pedang yang dibawa oleh orang yang masuk ke rumahmu, maka tutuplah wajahmu dengan pakaianmu, dengan kainmu. Supaya tidak apa? Silau dengan kilatan pedang. Artinya jangan melawan, diam. Ya. Ambil sikap pasif. Ya. Wa fi riwayah fa in dakhala ala hadin minkum falyakun ka khaira ibnai Adam. Ya. Kalau ada terjadi seperti itu, maka hendaklah kamu memilih menjadi yang terbaik dari dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ya. Mana yang terbaik antara Habil dan Qabil? Tadi sudah kita katakan Habil, yaitu dia tidak akan menggerakkan tangannya untuk membunuh saudaranya. Au liyakunal qatila walal qatil. Lebih baik kamu menjadi yang terbunuh daripada yang membunuh. Ya. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Al-Buti itu. Ya. Tentu hadis-hadis seperti ini, ya, implementasinya kan lihat situasi dan kondisi. Ya. Jadi oleh karena itu, ijtihadnya Qaradawi mungkin kita anggap salah tapi ada benarnya. Atau benar tapi ada
salahnya demikian juga saat Ramadan. Jadi semua itu ada situasi, kondisi yang ikut berpengaruh. Ya. Al-Buti, saya katakan dia mengambil pedoman dari Al-Quran tadi dan juga hadis ini yang dia mengatakan liyakunal qatila lal qatil. Lebih baik kau menjadi yang terbunuh daripada yang membunuh. Ya. Jadi para teman-teman jamaah sekalian, ini saya kira intinya kalau menurut saya. Kita harus belajar dari sejarah. Kita tahu memang sudah terjadi perang saudara demikian hebatnya dulu. Tapi kalau kita mengambil pelajaran dari sejarah, ya, bukan kemudian kita melestarikan dendam itu, tapi bagaimana kita memupus dendam itu dan menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik sehingga jangan terjadi, jangan terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan inilah saya kira yang selama ini kita Jamaah Ma'iyah ini selalu belajar untuk menjadi umat penengah yang dimanapun kita berada selalu berusaha menjadi pihak yang meredam, bukan membakar. Kalau kita belum bisa memperbaiki, paling tidak kita tidak ikut merusak. Kalau kita belum bisa mempersatukan, paling tidak kita tidak menambah-nambah permusuhan. Itulah yang harus kita ambil. Ya. Meskipun barangkali sikap seperti ini agak, kalau sekarang nggak usum gitu ya. Usumnya sekarang kan orang saling menghujat. Ya, ini tidak usum ini. Ya. Waktu Padang Bulan kemarin, ya, Kiai Zambil menjelaskan tentang al-ghuraba, orang-orang asing, orang-orang aneh. Tapi kalau kita baca Al-Quran, memang ketika Al-Quran mengatakan aktsarun nasi, kebanyakan manusia, itu apa kira-kira? Aktsarun nasi la ya'lamun, aktsarun nasi la yu'minun, aktsarun nasi la yashkurun. Coba lihat tuh. Tidak ada aktsarun nasi kok baik-baik, itu aktsarun nasi mesti negatif. Ya, aktsaruhum fasikun, aktsaruhum yajhalun, aktsaruhum mu'ridun, la yaqilun, la yasmaun. Ya. Jadi memang kita jangan kemudian lah semua orang begini, ya, kita harus begini, tidak. Ya. Memang dikatakan di dalam Al-Quran itu kalau qalilun itu yang baik-baik. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, hanya sedikit orang-orang yang pandai bersyukur. Ma amana minhu illa qalil. Sing percaya iku mek titik. Yang percaya itu hanya sedikit. Ya, kemudian adalah wa qalilun minal akhir, thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Yang masuk surga itu kok orang dulu-dulu banyak, tapi orang zaman sekarang itu qalilun, sedikit. Ya, mudah-mudahan kita termasuk sedikit. Ada orang berdoa di Ka'bah, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, gitu ya. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit. Umar ini heran, ini kamu ini berdoa kok seperti itu, apa maksudnya? Maka kemudian dia membaca ayat wa qalilun min ibadiyas syakur. Umat baru sadar, oh iya ya, ada Quran seperti itu ya. Ya. Jadi tadi Cak Nur memberi contoh, kata-kata itu harus difahami apa inti pesannya, apa yang ada di baliknya. Orang kalau tidak serantanan biasanya gampang marah, kan gitu ya. Ya termasuk Umar itu juga kadang-kadang juga rodok gerusa-gerusu, ya. Temperamennya tinggi. Suatu kali dia ketemu seorang sahabat. Kaifa asbahta ya Abal Yaman? Gimana kabarmu pagi ini ya Abul Yaman? Abul Yaman ini jawab, asbahtu wallahi akrahul haqqa wa uhibbul fitnata wa ashhadu ma la arahu wa ahfadhu laisa bi makhluqin wa usalli bi ghairi wudu'in wa li fil ardi ma laisa lillahi fis sama'.
Umar ini langsung marah dia, pulang mau ambil pedang. Orang ini harus dipenggal kepalanya. Kok bicara sembarangan, gitu ya. Coba dia katakan, gimana kabarnya pagi ini? Wallahi, pagi ini saya sangat benci kepada al-haq. Saya suka kepada fitnah. Ya, saya bersaksi tentang sesuatu yang aku tidak lihat. Saya menghafal yang bukan makhluk. Ya. Saya sholat tanpa wudhu. Dan saya punya sesuatu yang Allah tidak punya. Coba. Umar ini. Marah ini Umar. Pulang dia mau ambil pedang ketemu Ali bin Abi Thalib. Umar, kok wajahmu marah gitu, ada apa ini pagi-pagi? Ini Ibnul Yaman ini kurang ajar katanya. Dia sudah berkata, saya tanya baik-baik gimana keadaanmu pagi ini, dia menjawab, wallahi asbahtu akrahul haqqa. Ya. Demi Allah saya pagi ini tidak suka kepada al-haq. Kata Ali, lo yang benar toh. Benar gimana? Al-mautu haqqun. Mati itu adalah hak. Jadi dia enggak suka mati. Ya. Yang kedua, ana akrahul fitnah, ana uhibbul fitnah. Aku suka fitnah. Ali membacakan ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu itu fitnah. Ya. Kan benar dia menyukai harta, menyukai anak. Ya. Ahfadhu laisa bimakhluqin. Apa maksudnya ini? Loh, Quran itu makhluk itu bukan? Bukan, itu kalam Allah lah ya, dia hafal Al-Quran. Maka dia hafal sesuatu yang bukan makhluk, kan begitu. Ya. Apalagi tadi? Usolli bi ghairi wudu. Dia sholat tanpa wudu ini kan melanggar syariat ini. Bid'ah ini. Ali menjawab, lo nanti dulu toh. Usul itu kan bisa berarti bersolawat. Apa bersolawat itu harus wudu? Kan enggak. Allahumma sholli ala Muhammad itu kan usolli kan itu. Bersolawat. Jadi dia bersolawatan wudu artinya bukan sembahyang tapi bersolawat. Nah yang terakhir ini kurang ajar. Masa dia bilang dia punya sesuatu yang Allah tidak punya? Lah ya benar. Dia punya istri, Allah nggak punya kok. Jadi itulah ya, luar biasa Ali bin Abi Thalib memang. Nah, nanti dikatakan Syiah saya ini memuji Ali ini. Ya, jadi tenang gitu ya. Kalau belum paham itu tanya dulu, kan gitu ya. Tanya dulu, apa maksudnya. Nah, Umar Abdul Khattab akhirnya, wallahi laula kaya Ali, lahalaka Umar. Ya Allah, kalau bukan karena kamu Ali, aku sudah hancur ini. Karena dia akan membunuh si Abul Yaman. Nah itu. Itulah Umar bin Khattab. Orang keras, tapi dia mau mendengar orang lain. Masalahnya adalah orang yang tidak mau dengar orang lain ini yang susah. Bener-bener dewe. Nah itu. Jadi saya kira yang harus kita tanamkan pada kita semua. Ya. Kita punya pemahaman yang luas, kalau ada perbedaan di antara kita, ya jangan gampang-gampang kita kemudian menuduh, apalagi tuduhan itu sampai ke tingkat yang bisa mengenai diri kita sendiri, misalnya tuduhan kafir, tuduhan syirik, ya itu semua tuduhan-tuduhan yang sangat berbahaya. Ya. Saya selalu mengatakan, jangan gampang-gampang menuduh orang lain syirik, bid'ah, sesat, ya. Tapi kalau ada orang lain menuduh kita syirik, sesat, bid'ah, jangan keburu kemudian mengatakan ini bukan bid'ah, ini bukan syirik, tapi kita pelajari, jangan-jangan saya memang syirik, jangan-jangan saya memang bid'ah. Jadi kepada orang lain jangan mudah menuduh, tapi kalau kepada orang lain menuduh jangan kita gampang menolak, harus kita pelajari, ya, supaya kita selamat. Karena kata Al-Hikmah, untuk mengetahui diri kita itu yang sebenarnya, dengarlah apa yang dikatakan oleh musuhmu. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang yang tidak suka kepadamu. Karena boleh jadi di antara yang dia katakan tentang dirimu itu, ada yang benar. Oleh karena itu maka tenang, ya, jangan gampang marah kalau dituduh orang, tapi juga kita jangan gampang-gampang menuduh orang lain. Ya.
Itu saya kira beberapa hal yang secara singkat saya kira inti-inti dari yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diperluas lagi pemahamannya oleh Ustadz Nur Somad dan juga Cak Nun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan